Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semua peternak seluruh Nusantara? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ternak-ternak kita selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya Rahman TV membagikan kian 11 kian sukses berternak ayam skala rumahan bagi saudara-saudara yang ingin berternak atau baru ingin terjun di usaha ayam kampung skala rumahan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipersiapkan. Ini penting sekali ya, sebab tanpa pengetahuan dan melakukan persiapan cukup tentunya akan sangat riskan terhadap usaha ternak kita yang nantinya kita jalani. Memang tidak harus langsung sempurna, sebab segala sesuatunya bisa dipelajari atau dilakukan sambil berjalannya usaha ayam kampung. Akan tetapi ada hal-hal mendasar yang sepatutnya ada sebelum berternak ayam. Oke, langsung saja 11 kian sukses berternak ayam kampung. Yang pertama, saudara-saudaraku harus mempelajari dulu ilmu dasar tentang cara memelihara ayam dari 0 hari sampai panen. Bentuk ilmu ini bisa saudara peroleh dari belajar kepada personal ayam di sekitar daerah-daerah saudara masing-masing. Pada intinya, saudara-saudaraku mesti tahu tentang kandang makanan atau pakan minuman, vitamin atau jamu obat-obatan untuk ayam yang saudara pelihara. Kemudian untuk kian yang kedua, sebelum membeli di usaha ayam kampung, tentukan dulu beberapa jumlahnya. Sebaiknya saudaraku mulai dari skala kecil dahulu, misalkan antara 20 sampai 30 ekor anak ayam. Wah, sedikit sekali ya, kapan mau dapat untungnya? Misalkan sedikit sekali. Mungkin di antara saudara-saudaraku semua peternak seluruh Nusantara ada yang bertanya sedemikian. Emang apa sih nggak boleh? Sombong. Saya coba menjawab. Mengapa saya sarankan untuk di awal ini ayam yang dipelihara jumlahnya sedikit? Sebab bagi peternak pemula, pada umumnya saat pertama kali memelihara ayam adalah masih dalam masa uji coba atau pembelajaran. Jadi bukan mengenai bicara untung dan rugi ya, melainkan bisa gak ya memelihara ayam dari kecil sampai panen. Kalau misalkan berhasil, alhamdulillah, berarti saudara-saudaraku tinggal menambah atau memperbanyak jumlah ayam yang ingin saudara ternakan. Tapi kalau misalkan di masa awal ini saudaraku gagal, di mana banyak ayam yang mati ketimbang yang hidup, atau bahkan mati semua, waduh, tentunya perlu saudara-saudaraku peternak seluruh Nusantara tentunya perlu untuk digali lagi. Bagaimana solusinya sampai saudara-saudaraku benar-benar berhasil. Baru kemudian saudara-saudara bisa menambah ke tahap yang lebih besar. Misalkan memulai dari 100 ekor DOC terlebih dahulu, baru kemudian meningkat 400, 500 DOC dan seterusnya. Dan jangan lupa kapasitas kandang harus disesuaikan juga. Selanjutnya, kian sukses yang ketiga, persiapkan kandang sesuai dengan kebutuhan ayam. Jadi untuk kandang ini bisa kita kelompokkan menjadi dua jenis ya, yaitu dengan kandang DOC dan kandang pembesaran. Silakan saudara-saudaraku persiapkan dua jenis kandang tersebut berikut dengan fasilitas yang memadai seperti pakannya, tempat minumnya, penerangan, dan lain-lain sebagainya. Selain kandang utama yang ini, kandang DOC atau kandang pembesaran sangat penting untuk menyiapkan kandang karantina. Untuk letakkannya yang agak jauh dari kandang utama. Fungsi dari kandang karantina ini adalah sebagai tempat menampung dan merawat ayam-ayam yang sakit. Jadi ketika saudara melihat ayam yang tiba-tiba sakit, segera memindahkannya ke kandang karantina supaya penyakitnya tersebut tidak menulari ayam lainnya yang di kandang utama. Untuk bersukses ternak ayam kampung yang kian keempat, berikanlah pakan yang berkualitas tinggi untuk ayam saudara. Mengenai pakan bagi ayam yang masih dalam periode yang usianya masih di bawah 21 hari, sebaiknya saudara memberikan pakan pabrikan murni yang berkualitas baik. Sementara untuk ayam yang sudah masuk dalam periode yang usianya sudah di atas 3 minggu hingga panen, saudara akan tetapi bisa menggunakan pakan pabrikan murni atau bisa juga ditambahkan dengan pakan alternatif bernutrisi yang tinggi. Sedikit saran untuk pembelian pakan, bisa saudara lakukan 2 kali sehari atau 3 kali sehari dalam mencampurkan daun pepaya. Yang penting dalam pembelian pakan tersebut usahakan harus tepat waktu. Ini untuk periode yang usianya sudah di atas 3 minggu. Sementara periode yang usianya di bawah 21 hari, karena masih kecil ya, pakannya jangan sampai kosong.
supaya anak-anak ayam atau dewasa ayam bisa makan kapan saja, sesuai keinginan mereka. Lanjut, untuk kian sukses yang kelima adalah siapkan vitamin dan juga obat-obatan yang dibutuhkan oleh ayam. Pemberian vitamin dan juga obat-obatan untuk ayam ini sangat penting ya, supaya melangkah menunjang pertumbuhan dan menjaga kesehatan ayam, serta berguna untuk mengobati ayam apabila terserang penyakit. Untuk vitamin dan juga obat-obatan ini banyak jenis-jenis semacamnya seperti obat-obatan pabrikan yang bisa saudara beli, dan pula ada juga jamu-jamuan yang bisa saudara beli dan jumpai dan dibuat sendiri. Intinya untuk pemberian vitamin, obat, jamu atau mungkin vaksin itu disesuaikan saja dengan keinginan saudara. Nah, dan tentunya melihat kondisi ayamnya seperti apa. Dan selanjutnya kian sukses yang keenam, jagalah selalu kebersihan kandang dan sekitarnya. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini juga berlaku dengan dunia peternakan, di mana daripada kita mengobati ayam yang sakit, lebih baik mencegah supaya ternak ayam kita tidak sakit. Untuk mencegah tindakan seperti ini, salah satunya tentunya senantiasa selalu menjaga kebersihan kandang, terutama di dalam kandang, tempat makan dan minum ayam, serta di lingkungan kandang berada. Selain itu, usahakan kandang selalu dalam kondisi kering dan lakukan penyemprotan gas infektan secara berkala supaya ayam-ayam saudara terjaga kesehatannya. Untuk kian sukses yang ketujuh, peternak ayam kampung melakukan pemasaran dengan tepat ketika panen. Para peternakan pemula biasanya menjual ayamnya di pasar atau dijual langsung ke pengepul. Cara pemasaran yang semacam ini tergolong cukup simpel, tapi untuk keuntungan yang diperoleh biasanya cenderung lebih sedikit. Terlebih ketika saudara menjualnya kepada pengepul ayam, pastinya mereka juga mau mencari untung. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan profit yang lebih banyak, maka sebaiknya saudara menjual hasil ternak saudara langsung pada para pengusaha kuliner. Untuk bisa seperti ini, memang di awal perlu berusaha lebih dalam menawarkan ayam hasil ternak saudara. Namun kalau sudah jadi kerjasama dengan pengusaha kuliner tersebut, kemungkinan saudara malah bisa kewalahan dalam memenuhi stok yang mereka inginkan. Tapi kalau saudara ingin untung yang lebih besar lagi, maka jadilah tempat sekaligus pengusaha kuliner. Untuk sukses yang ke-8, target dan tujuan. Kenapa di sini saya memasukkan target dalam hidup saja? Kalau tidak punya tujuan itu kita sulit untuk mencapai sesuatu. Intinya kita mempunyai tujuan dulu. Tujuan dan target kita itu apa? Contoh saja, nih saudara, pengennya pedaging, tujuannya saudara mau jadi peternak tipikal pedaging, yang nantinya saudara menjual dalam bentuk timbangan per ekor per kilo ya. Kemudian secara otomatis saudara harus mempersiapkan segala sesuatunya yang baik hitungannya, kemudian cara modelnya, perawatannya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita tipikal peternak pedaging, umumnya kita dari awal dulu nih kita cerita kandang kita bisa pakai semi umbaran boleh, atau kandang plus dan sejenisnya boleh saudara gunakan. Dan kian sukses yang ke-9, jenis dan tipe ayam. Setelah saudara sudah menentukan nih petelur pedaging ya, saudara perlu lagi mempertimbangkan jenis ayam atau ras ayam, karena rasa ayam sekarang itu beda dengan dulu. Kalau dulu hanya sejenis saja, kita hanya mengenal ya paling seputar BK, kemudian kita juga mengenal AK, ayam kampung asli. Jadi tidak seperti dulu. Jadi sekarang sudah banyak sekali para peternak yang meneliti peternakan yang melakukan persilangan ayam, akhirnya menciptakan variasi unggul. Dan sukses yang ke-10, manajemen pakan. Bahwasanya peternak yang sukses itu adalah peternak yang mampu dan memiliki keahlian mereduksi menggunakan biaya pakan. Yang sukses yang ke-11, manajemen perawatan. Jadi sukses apapun saudara dalam menentukan arah, saudara sudah mempunyai model peternakan kandangnya sudah dibangun, modelnya semi umbaran atau model close ya. Kemudian saudara sudah menentukan jenis ras ayamnya, dan saudara sudah mendalami tentang pakan saudara.
sudah mahir ya istilah bahasanya. Tetapi saudara mengabaikan di perawatan. Manajemen perawatan juga sama saudara. Kenapa manajemen perawatan erat kaitannya dengan angka kematian? Sampai sini dulu ya saudara-saudaraku peternak seluruh Nusantara. Salam ternak, salam